Halo, perkenalkan nama saya Indah Salvita Indrianti Sinomata dengan NIM C1D1233049 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Kewajiban dan Hak Warga Negara pada MK Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH MH. Baik, di sini submaterinya ada hakikat warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara dalam negara, ketiga kewarganegaraan Indonesia, keempat hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yang kelima adalah hak asasi manusia di Indonesia. Kita akan masuk pada hakikat warga negara dan kewarganegaraan. Pada pengertian warga negara sendiri, ini adalah anggota negara yang memiliki kedudukan khusus serta memiliki hak dan kewajiban dan memiliki ikatan hukum, bukan hanya ikatan karena tempat tinggal gitu. Lalu yang bukan warga negara ini adalah orang asing yang tinggal di suatu negara, yaitu ada warga negara lain yang sedang berada dalam suatu negara tetapi tidak menetap. Nah, kewarganegaraan itu adalah satu seseorang sebagai bagian dari suatu negara yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Nah, menjadi dasar seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menjalankan hak serta kewajiban itu juga termasuk dalam kewarganegaraan. Nah, hakikat warga negara secara teori dan perspektif itu adalah hakikat warga negara menurut Collip pada 2008, yaitu individu yang menjadi bagian dari negara dan menerima perlindungan negara. Menurut Hitler pada tahun 2005, itu menunjukkan pada kedudukan seseorang dalam suatu negara. Yang kedua adalah konsep warga negara dalam sosiologi politik. Ini ada perspektif individualis, yaitu menekankan kebebasan individu serta hubungan individu dengan negara. Ada perspektif instrumental kolektivis, yaitu kewarganegaraan dipahami dalam konteks kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga adalah perspektif realitas kolektivis, yaitu warga negara saling terkait secara masyarakat atau warga negara itu tidak bisa hidup berdiri sendiri gitu. Lalu ada perkembangan konsep warga negara, yaitu yang pertama ada sejarah awalnya. Sejarah awal konsep kewarganegaraan ini bermula sejak Yunani kuno atau polis, di mana warga negara itu memiliki hak politik. Nah, lalu kewarganegaraan dalam perspektif modern semakin berkembang seiring globalisasi, migrasi, dan hukum internasional. Abad modern memunculkan isu kewarganegaraan ganda, ada naturalisasi juga, dan hak politik universal. Lalu makna kewarganegaraan bagi negara dan individu. Makna bagi negara sendiri, warga negara sebagai subjek hukum yang menopang keberlangsungan negara. Dan negara dapat menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan mengatur kehidupan pada masyarakat. Nah, makna bagi individunya itu adalah memiliki identitas resmi sebagai bagian dari negara. Lalu mendapatkan berbagai manfaat juga untuk individu seperti perlindungan hukum, hak politik dalam memilih dan dipilih, akses pendidikan dan pekerjaan, dan kepastian status hukum, yaitu tidak stateless gitu. Lalu pada submateri selanjutnya yaitu kedudukan warga negara dalam negara, di mana kedudukan warga negara dalam negara ini ada definisinya sendiri, yaitu anggota suatu negara yang memiliki hubungan dan ikatan timbal balik serta tujuan dengan negaranya. Yang kedua ada hubungan resiprokalitas, di mana hubungan antara negara dan warga negara itu bersifat timbal balik atau hubungan hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya ada kedaulatan negara, yaitu setiap negara itu berdaulat penuh dan berhak menentukan siapa yang menjadi warga negaranya melalui prinsip-prinsip umum atau general principles, yaitu negara tidak boleh melanggar asas-asas hukum internasional. Lalu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial atau kesukuan, agama, ras, dan lain-lain. Lalu asas-asas penentuan kewarganegaraan itu ada dua, asas kelahiran dan asas perkawinan. Di asas kelahiran itu dibagi lagi, ada asas ius soli atau hukum atau tanah, dan asas ius sanguinis, yaitu hukum atau darah. Nah, asas ius soli itu adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat orang
tersebut itu dilahirkan. Nah, beda halnya dengan ius sanguinis, yaitu kewarganegaraannya itu ditentukan berdasarkan keturunannya atau darah dari orang tua dari orang tersebut. Lalu asas perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Nah, asas kesatuan hukum ini adalah suami istri itu dianggap satu kesatuan yang utuh, sehingga ini diusahakan memiliki kewarganegaraan yang sama. Lalu ada asas persamaan derajat yang tadi itu adalah perkawinan tidak boleh menyebabkan perubahan status kewarganegaraan. Dan keduanya itu memiliki hak yang sama dalam menentukan status kewarganegaraannya. Selanjutnya itu ada permasalahan kewarganegaraan, di mana perbedaan asas dapat menciptakan masalah kewarganegaraan seperti apatride, atau ini adalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali. Yaitu ada juga bipatride, atau ini adalah orang yang memiliki kewarganegaraan dua, atau dia memiliki kewarganegaraan, misalnya dia ada kewarganegaraan di negara A dan kewarganegaraan di negara B, rangkap gitu. Yang ketiga adalah multipatride, yaitu orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak, lebih dari dua. Ada A, B, C, D seperti itu. Nah, ketentuan warga negara Indonesia sendiri ada berdasarkan landasan hukum. Yang pertama ya, itu pasal 26 Undang-Undang NRI 1945, yaitu berisi seperti yang bisa dilihat di PowerPoint. Lalu ada undang-undang yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, kesatuan warga negara Indonesia ini ada pada sejarah pembagian penduduk sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Berdasarkan Indices State Struggling tahun 1927 pada pasal 163, pendudukan Indonesia ini dibagi menjadi 3 golongan pembagian. Namun pembagian ini sudah tidak relevan pada saat ini, yaitu dulu itu ada golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan bumi putra atau pribumi. Dan sudah melakukan pembaruan, yaitu dengan adanya undang-undang kewarganegaraan yang baru diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk berdasarkan golongan, karena ini dapat memicu konflik. Nah, orang-orang bangsa lain seperti peranakan Belanda, Tionghoa, Arab itu dapat menjadi warga negara Indonesia melalui cara naturalisasi atau pewarganegaraan, asalkan mengakui Indonesia sebagai tumpah darah dan setia kepada NKRI. Selanjutnya, pada submateri yang ketiga adalah kewarganegaraan Indonesia. Nah, dasar hukum dan sejarahnya sendiri itu pada dasar utamanya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Nah, lalu ada landasan konstitusi pasal 26 Undang-Undang NRI 1945. Lalu ada peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, asas yang dipakai itu adalah asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, lalu siapa yang menjadi WNI? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, orang-orang yaitu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Lalu ada juga setiap orang yang sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu berlaku sudah menjadi WNI, anak yang lahir dari perkawinan sah ayah dan ibu warga negara Indonesia. Lalu ada anak-anak yang lahir dari perkawinan sah di mana salah satu orang tua warga negara Indonesia dan satunya lagi orang tuanya adalah warga negara asing. Lalu kita masuk ke kewarganegaraan ganda atau bipatride, yaitu prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Secara umum, undang-undang ini tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan, bipatride dan apatride tadi. Pengecualiannya itu kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada anak-anak. Nah, lalu kewajiban memilih anak yang berkewarganegaraan ganda itu wajib memilih salah satu kewarganegaraannya, misalnya asing atau Indonesia, setelah dia berumur 18 tahun atau sudah menikah.
Lalu tata cara memperoleh kewarganegaraan, yaitu melalui permohonan atau naturalisasi, yaitu melalui permohonan yang memenuhi syarat seperti berusia 18 tahun atau udah menikah, tinggal di RI minimal 5 tahun berturut-turut, sehat jasmani, rohani, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, melalui pernyataan karena perkawinan, WNA yang kawin sah dengan WNI dan sudah bertempat tinggal di RI minimal 5 tahun berturut-turut. Lalu melalui pemberian kewarganegaraan. Nah, bagi orang asing yang berjasa kepada negara atau alasan kepentingan negara diberikan oleh presiden setelah pertimbangan DPR. Lalu ada juga penyebab kehilangan kewarganegaraan RI, yaitu yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, mempunyai paspor atau surat kewarganegaraan asing. Lalu yang terakhir, bertempat tinggal di luar RI selama 5 tahun terus menerus tanpa menyatakan keinginan untuk menetap di WNI. Lalu hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu wujud hubungan warga negara dengan negara sendiri itu adalah berupa peran atau role, hak dan kewajiban. Nah, jenis peran warga negara itu adalah pasif, aktif, positif, dan negatif, yaitu pasif kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, aktif keterlibatan aktif dalam kebijakan publik atau berpartisipasi, positif itu adalah aktivitas meminta pelayanan dari negara, negatif adalah aktivitas menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Nah, wujud hubungan warga negara dengan negara itu ada yang hal lainnya, yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, kewajiban dalam pertahanan negara. Hak warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, sesuai dengan pasal 27 ayat 2, hak berpendapat pasal 28, hak kemerdekaan memeluk agama yaitu pasal 29 ayat 2, hak mendapatkan pengajaran pasal 31 ayat 1, hak ekonomi atau kesejahteraan sosial ini pada pasal 33, hak mendapatkan jaminan sosial yaitu pasal 34. Hak dan kewajiban dalam bidang khusus, contohnya itu bidang pendidikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Warga negara itu berhak memperoleh pendidikan bermutu dan wajib mengikuti pendidikan dasar 7-15 tahun. Orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan wajib memberikan pendidikan dasar. Nah, peran masyarakat itu berhak berperan serta dalam penyelenggaraan dan wajib memberikan dukungan sumber daya. Pemerintah di sini itu wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi usia 7-15 tahun. Nah, pada bidang penanggulangan bencana, hak masyarakat mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, penanggulangan bencana, dan informasi bencana. Kewajiban masyarakat di sini menjaga kehidupan harmonis dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Lembaga usahanya di sini berhak mendapat kesempatan dan wajib menyesuaikan kegiatan serta melaporkan secara transparan kegiatan penanggulangan bencana tersebut. Yang terakhir, pada materi hak asasi manusia di Indonesia. Hakikat dan klarifikasi HAM. Hakikatnya adalah HAM adalah dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan dan wajib dihormati serta dilindungi. Nah, klasifikasinya adalah meliputi hak asasi pribadi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan perlakuan yang sama dalam hukum prosedural. Landasannya adalah kodrat manusia dan landasan ketuhanan. Masuk landasan hukum dan kewajiban asasi, yaitu landasan konstitusi. Ini terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh UUD NRI 1945, pasal 27-34 dan pasal 28A sampai J hasil amandemen. Ada juga kewajiban asasi pasal 28J, itu adalah setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan tunduk kepada pembatasan undang-undang demi menjamin dan kebebasan orang lain. Yang ketiga adalah instrumen utama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia sendiri adalah Komnas HAM dan Pengadilan HAM, Pengadilan HAM ad hoc, dan peran masyarakat. Kesimpulannya di sini, warga negara dan negara memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban. Indonesia menentukan kewarganegaraan yang berdasarkan ius sanguinis serta kewarganegaraan tunggal dengan ganda terbatas untuk anak-anak.
Lalu WNI memiliki hak di bidang politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan sosial, serta kewajiban mentaati hukum dan membela negara RI. HAM dijamin oleh UUD 1945, UU HAM, dan lembaga penegak hukum seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Lalu pemahaman HAM dan kewajiban mendorong warga untuk menjadi aktif, bertanggung jawab, dan berperan dalam pembangunan negara. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai bab 4, dan terima kasih.